adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan bersemangat. Pada kesempatan ini, adik-adik akan belajar bersama saya, Ibu Maria Elizabeth Vivianti Bella. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur kehadirat-Mu karena pada hari ini kami dapat berkumpul untuk belajar bersama. Kami ingin belajar bagaimana melestarikan lingkungan sebagai perwujudan dari buah-buah roh yang kami alami. Untuk itu kami mohon terang Roh Kudus-Mu agar membimbing kami sehingga kami dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik, Ibu punya sebuah cerita yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang terlibat dalam proses pelestarian lingkungan. Ibu berharap kita semua dapat mendengar cerita ini dengan penuh konsentrasi. Sendiri menyelamatkan penyu di pulau terluar. Awalnya hanya ingin penasaran lihat induk penyu. Supian Hadi, umur 34, seorang laki-laki kelahiran Riau. Ini adalah seorang pegawai negeri sipil di Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Rokan Hilir. Tak disangka, pria sederhana ini adalah seorang yang sudah berhasil menyelamatkan populasi penyu hijau di Pulau Jemur, salah satu pulau terluar di Indonesia. Setelah banyak mendengar cerita dari beliau, saya langsung geleng-geleng kepala dan takjub berhadap apa yang sudah dilakukannya untuk menyelamatkan penyu hijau di pulau tersebut. Karena rasa penasaran ini, akhirnya Pak Sopian nekat berangkat sendiri ke Pulau Jemur. Dari Bagan menuju Pulau Jemur dibutuhkan waktu sekitar 7 jam dengan kapal nelayan. Untuk berangkat ke sana pun harus melihat kondisi cuaca. Jika kondisi cuaca tidak baik atau angin kencang, tidak ada satupun nelayan yang berani menuju ke pulau tersebut. Sampai dengan saat ini, di pulau tersebut tidak ada penduduk yang tinggal. Hanya ada pos navigasi atau mercusuar dan pos TNI Angkatan Laut. Pada tahun 2002, Sopian Hadi mulai mencari cara untuk melakukan penangkaran telur-telur penyu yang ada. Tidak mudah bagi Sopian Hadi untuk bisa dekat dengan para nelayan dan TNI Angkatan Laut. Mereka adalah bagian dari oknum yang mengambil dan menjual telur penyu dan induk penyu hijau. Berbekal dengan perlengkapan yang ada di pulau tersebut, Sopian Hadi mencoba membuat penangkaran seadanya. Mulai dari ember-ember bekas, kaleng cat, dan barang-barang yang sudah tidak berguna lagi dijadikan peralatan untuk penangkaran penyu. Dengan alat sederhana dan uji coba penangkaran secara mandiri berhasil walaupun tidak maksimal, Sopian Hadi mengajak beberapa nelayan dan anggota TNI Angkatan Laut untuk melihat anak penyu yang baru saja menetas. Banyaknya nelayan dan aparat TNI Angkatan Laut yang datang melihat, memegang anak penyu, serta memberi makan anak penyu tersebut. Timbul rasa kepedulian mereka untuk menyelamatkan keberadaan penyu hijau di pulau tersebut. Setelah berhasil dengan penangkaran metode sederhana, Sopian Hadi terus mencoba beberapa metode lainnya. Beliau mulai menjalin hubungan dengan Pemda Rokan Hilir, Universitas Riau, dan beberapa pihak lainnya untuk membantu proses penangkaran. Universitas Riau memberikan alat bantu penangkaran dan fiberglass. Pemda juga membantu beberapa peralatan. Gaung penyelamatan penyu hijau di Pulau Jemur pun semakin meluas. Beberapa tahun yang lalu, Gubernur Provinsi Riau dan pejabat-pejabat dari Pemda datang ke pulau tersebut untuk melakukan pelepasan penyu yang sudah ditangkarkan. Upaya penyelamatan penyu di Pulau Jemur sudah sampai ke provinsi. Penyu hijau sekarang juga sudah menjadi ikon daerah Bagan Siapi-Api. Adik-adik, mendengar cerita tadi dengan judul Sendiri Menyelamatkan Penyu di Pulau Terluar. Cerita ini menceritakan seorang bapak yang bernama Sopian Hadi yang melakukan penyelamatan penyu. Banyak orang tidak peduli dengan masalah lingkungan. Mereka membuang sampah sembarang, tidak mengelola air dengan baik,
dan tidak menghemat energi. Semua itu dapat menimbulkan bencana banjir dan kebakaran. Masih saja ada orang yang memburu binatang-binatang yang dilindungi, mengambil tanaman langka yang dilindungi untuk dijual, dan sebagainya. Berhadapan dengan masalah tersebut, muncullah orang-orang peduli dan menjadi pelopor. Mereka penuh semangat dan cinta kasih akan lingkungan, bertindak melestarikan lingkungan. Mereka semua perlu didukung. Nah, adik-adik, setelah mendengar kesimpulan dari cerita tadi, ada sebuah perikop kitab suci yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, yaitu bacaan Mazmur bab 104 ayat 10 sampai dengan 18, dilanjutkan ayat 24 dan dilanjutkan ayat 31. Nah, adik-adik, bacaan tersebut menceritakan Tuhan menciptakan bumi dengan segala isinya, gunung, lembah yang diairi mata air. Mata air tersebut memberi minuman segala makhluk, burung, hewan, dan manusia. Tuhan menumbuhkan segala macam tanaman yang diusahakan manusia, sehingga menghasilkan makanan yang dapat menghidupi dan menyukakan hati manusia dan makhluk-makhluk lain. Semua itu diciptakan Tuhan dengan penuh kebijaksanaan. Kemuliaan Tuhan menaungi segala ciptaan dan Tuhan bersukacita atas seluruh ciptaannya. Segala ciptaan Tuhan memang diperuntukkan bagi kehidupan manusia. Namun, manusia tidak boleh lupa bahwa ciptaan Tuhan tidak hanya untuk manusia sekarang ini, melainkan juga manusia yang akan datang. Maka, benarlah pepatah yang mengatakan bahwa bumi ini bukan warisan nenek moyang, melainkan titipan untuk anak cucu. Maka bumi ini harus sampai pada anak cucu dalam keadaan tetap baik, sehingga semua manusia sampai akhir zaman tetap dapat menikmati dan hidup dari bumi, tidak jadi binasa karena bumi yang dirusak oleh manusia zaman ini. Sesuai pesan kitab Mazmur tersebut, lingkungan yang rusak itu harus diperbaiki mulai dari sekarang. Dimulai di lingkungan masing-masing dengan menanam pohon untuk menambah udara bersih, mengelola sampah agar tanah dan air tidak tercemar, serta tidak menjadi banjir, mengelola limbah, dan mengelola air dengan baik. Dengan nama Allah dimuliakan. Allah bersukacita karena ciptaannya yang baik dan tetap baik. Nah, adik-adik, sekalian materi pertemuan ini pada hari ini dalam pelestarian lingkungan, Ibu berharap materi baru saja kita pelajari bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Baik adik-adik, marilah kita menutup pertemuan kita ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.